keberkahan daripada majlis yang di dalamnya dibacakan manakib. Manakib itu artinya biografi. Biografi itu artinya riwayat hidup dari orang-orang. Apalagi yang dibacakan itu adalah manakibnya orang-orang yang soleh. Cerita tentang orang-orang yang soleh. Ingatlah saudaraku, bahwa sesungguhnya manakib daripada orang-orang yang soleh itu adalah merupakan senjata yang terkuat bagi orang-orang yang beriman. Apabila dia kemudian mengalami satu masa di mana dia sudah mulai lemah, di mana dia sudah mulai tak berdaya, di mana dia sudah mulai malas-malesan, koler untuk berbuat taat, malas untuk berbuat ibadah, maka sesungguhnya ketika kita membaca manakib dari orang-orang yang soleh, insya Allah Allah akan berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kepada kita ma'unah, Allah berikan kepada kita taufik, sehingga kita kuat kembali untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita baca ini adalah manakib orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang ini nanti akan menjadi ibunda bagi seluruh orang-orang yang beriman, yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi SAW diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, dzikrul anbiya minal ibadah. Mengingat-ingat tentang cerita dan riwayat hidupnya para nabi itu adalah ibadah. Wa dzikrus salihin kafarah, dan mengingat-ingat atau membaca riwayat hidupnya orang-orang yang soleh itu bisa menjadi kafarah. Apa yang dimaksud dengan kafarah? Kafarah adalah penebus daripada dosa. Datang kita ke haulnya seseorang wali, datang kita ke dalam pembacaan manakibnya seorang wali, pulang dari tempat itu Allah pandang kita dengan rahmatnya. Kenapa? Tidaklah Allah memandang kita satu persatu, tetapi Allah lihat di majlis mana dia duduk. Ketika kita duduk di majlisnya orang-orang yang soleh, terlebih-lebih di situ dibacakan manakibnya para wali Allah, maka Allah pandang kita sebagaimana Allah memandang para wali-walinya. Insya Allah pulang dari tempat ini semua dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikrul maut shadaqatun, dan mengingat-ingat akan kematian itu termasuk sodakoh. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita, hendaklah engkau memperbanyak mengingat kematian, agar kita ini tidak serakah dengan dunia, agar kita tidak terbuai dengan kemewahan hiruk pikuknya dunia. Ingatlah akan kematian. Kaya apapun keberadaanmu, engkau yang kaya pasti mati, apalagi yang miskin. Engkau yang punya pangkat, raja pun juga pasti mati, apalagi kita yang nggak punya apa-apa. Ingatlah kematian. Makanya sampai dikatakan, siapa orang yang mengingat kematian dalam sehari semalamnya 20 kali, maka tidak akan mati orang tersebut kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Mengingat kematian. Makanya sampai disebutkan, siapa orang yang setelah sholat dia membaca doa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Diulangi, ikuti saya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Siapa orang yang membaca doa ini selepas sholatnya sebanyak 5 kali, maka orang tersebut tidak akan pernah dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah bighairi hisab, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab lagi. Kenapa? Dia telah mengingat kematian. Coba kita lihat, kalau kita baca 5 kali habis sholat, waktu sholat itu 5 kali, 5 waktu kali 5 berapa? 25. Sudah melebihi daripada yang 20 kali. Bacalah ini, setiap habis sholat baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Maka ketika sampean mati, Allah tidak akan menghisapnya.
Kalau orang itu tidak dihisab, berarti langsung masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi kalau orang itu dihisab, dihitung, nggak ada orang yang tidak berdosa. Pasti ada aja yang kena kita kesalahannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, berkat daripada kemuliaan orang-orang yang soleh, wabil khusus kemuliaannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Amin. Wa dzikrul maut sadaqatun. Mengingat kematian itu adalah sedekah. Dan kalau itu sedekah itu dikatakan di antara sedekah itu tadfaul bala. Barokahnya sedekah itu adalah menolak datangnya bala dan bencana. Yang kedua, sedekah itu adalah satu amalan yang bisa meredamkan murkanya Allah. Dari mana murkanya Allah? Dari dosa, dari maksiat, dari perbuatan durhaka dan mungkarat yang kita lakukan. Ini menyebabkan kemurkaan Allah. Namun apabila orang itu bersedekah, maka insya Allah Allah tidak akan murka kepada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bersedekah. Wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Dan orang-orang yang mengingat akan kubur, maka orang tersebut adalah orang-orang yang telah mendekatkan dirinya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada orang yang melebihi kedermawanannya sebagaimana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Semua hartanya, semua kekayaannya, semua jiwa dan raganya diserahkan penuh untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sudah istiqomah membaca manaqibnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa meneladani daripada salah satu saja sifat daripada beliau, yakni menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang ringan tangan untuk membantu kepada sesama, terutama membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, qalat ya Rabbi, lima khalaqtani?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga, kemudian surga itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima khalaqtani? Untuk siapa aku ini dicipta ya Allah?" Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan surga. Kata Allah, likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada surga, wahai surga, engkau itu aku ciptakan untuk orang-orang yang dermawan dan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kita sudah bisa melihat kita ini masuk surga atau tidak ukurannya gampang. Ente itu dermawan atau tidak, sudah selesai. Karena memang ada satu pintu ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu, maktuban ala babil jannah, tertulis di pintunya surga itu satu kalimat, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namami. Tertulis di dalam surga itu, di pintu surga itu tertulis apa tulisannya? Wahai surga, engkau itu diharamkan bagi setiap orang-orang yang kikir, kedua orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan namimah, yang ketiga adalah orang yang suka mengadu domba. Ini ada tulisan di pintu surga, engkau ini diharamkan untuk 3 golongan. 1, bakhil, orang yang kikir. 2, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 3,
untuk orang yang suka mengadu domba. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita semuanya. A'udzubillahi min dzalik. Kita terlepas daripada dosa yang seperti itu. Sampai-sampai diharamkan oleh Allah masuk dalam pintu surga. Orang yang bakhil, kikir, orang yang durhaka sama orang tua, dan orang yang suka mengadu domba. Berita barat bawa ke timur, berita timur bawa ke barat, akhirnya tetangganya perang. Gara-gara omongannya tetangganya sendiri. Nih jangan jadi adu domba. Domba aja nggak mau diadu, sampean yang mau, berarti sampean lebih daripada Makanya ketika ditanya oleh surga, ya Allah, untuk siapa aku dicipta? Kata Allah, untuk orang-orang yang pemurah dan orang-orang yang bertakwa. Qalat, lalu surga berkata, raditu, ya Allah, aku senang dengan yang demikian itu. Aku suka ya Allah, aku ridho bahwa aku ini tempatnya orang-orang dermawan dan orang-orang yang muttaqin. Wa qalatin naru, dan juga bertanya neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, lima khalaqtani. Neraka juga tanya sama Allah. Kata neraka, wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptai? Nah, sampean dengerin, mudah-mudahan nggak masuk dalam golongan ini. Neraka tanya, untuk siapa dicipta? Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Kata Allah, aku ciptakan engkau wahai neraka untuk dua golongan. Satu, likulli bakhilin, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang engken, orang yang tidak suka membantu orang lain, berat untuk membantu sesama. Wa mutakabbirin, dan yang kedua adalah untuk orang-orang yang sombong. Nah, ini sombong, hati-hati, jangan kau sombong, karena sesungguhnya apa yang kita miliki ini hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau dipasrahin oleh Allah harta, maka amanatlah dengan harta tersebut. Jangan kau gunakan untuk bermaksiat. Tidak malukah engkau kepada Allah ketika Allah berikan kau rezeki, justru kau gunakan rezeki yang Allah berikan untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau diberikan oleh Allah kesehatan, justru kesehatanmu engkau gunakan untuk bermaksiat. Hati-hati saudaraku, kalian telah kufur nikmat, kalian telah salah menggunakan semua titipan-titipan itu. Itulah salah. Jangan kemudian kita berpikir di saat Allah itu Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepadamu bahwa Allah itu sayang kepadamu. Tidak. Saya seringkali menyampaikan di berbagai tempat dan mimbar, bukan berarti orang yang kaya itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tidak. Bukan berarti kemudian orang yang miskin itu adalah orang yang tidak disukai oleh Allah. Tidak. Bukan. Tidak seperti itu. Ukuran dunia ini bukanlah ukuran Allah itu senang atau tidak kepada seseorang. Tapi kalau Anda mau tahu Allah itu suka dengan kita atau tidak, lihat setiap saatnya engkau punya niat untuk berbuat kebaikan, lalu engkau punya kesempatan untuk mengamalkan kebaikan tersebut, itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepadamu. Jadi bukan berarti orang yang soge itu berarti disayang sama Allah, rezekinya banyak. Enggak ada urusan. Soge atau tidak itu tidak ada urusan. Ya, yang menjadi tandanya itu gini aja. Kalau sampean itu gampang menjalankan sholat, tandanya Allah sayang sama sampean. Kalau sampean itu kok susah disuruh sholat, ya wis ro dewe, sampean jawab dewe. Seorang sajikan dan wis tuwek kabeh, gitu. Kalau sudah kok sholat yang susah, ibadah susah, diajak baik susah, alamat sudah. Jangan-jangan bukan kita yang tidak mau nempel di sejadah, tapi sejadah lari kalau ada kita. Na'udzubillahi min. Ayo, mudah-mudahan kita doa sama Allah, minta sama Allah. Di antara doa dalam sujud itu, di antara sujud kita kalau sholat itu, sujud yang terakhir itu banyakin doa. Karena yang paling dekatnya seorang hamba itu dengan Khalik, dengan Allah, itu saat sujud yang terakhir. Maka saat sujud yang terakhir banyakin doa.
Di antaranya doa yang bisa menyebabkan kita itu paling dicintai oleh Allah, ya. Doa yang membuat kita itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Di antaranya adalah doa Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sambil baca doa ini. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membaca di dalam sujudnya kalimat Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka hamba tersebut adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, tuh, kalau sudah cinta, Bu, halo. Ini guring gak bertetangga? Halo? Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kulihat menetes, kukira nangis, sekalinya beliuran pulang. Orang yang paling dicintai oleh Allah, gampang. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, coba tengok orang yang cintai. Orang yang sudah kadung cinta sama seseorang itu nggak pernah peduli dengan kekurangannya. Karena kalau sudah cinta, katanya orang dulu, cinta itu buta. Kalau sudah cinta melekat, tai kambing rasa, pernah ngerasain bubuknya. Kalau sudah cinta, semuanya dianggap baik. Nggak ngeliat lagi keburukannya. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada satu hambanya, Allah nggak lihat lagi dosanya, Allah nggak lihat lagi kesalahannya. Yang Allah angkat hanya kebaikannya, walaupun hanya satu saja kebaikan yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, ya. Kedua, minta sama Allah. Ini doa dalam sujud terakhir kita. Apa yang kita minta? Untuk orang-orang macam kita yang banyak lalai, yang banyak dosa, minta sama Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan aku karunia supaya aku bisa bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum aku mati. Monggo, silakan sampean yang mau nggak sholat, monggo. Yang penting jangan mati. Karena kalau sudah mati urusannya lain. Urusannya adalah lain. Tapi kan sampean tahu bahwa hidup itu pasti bakalan mati. Setiap ada pertemuan pasti ada setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Ya ngono wis seru kok. Kalau sudah tahu yang undang sembahyang sembahyang. Kurang apa lagi? Coba tengok. Makanya berhati-hati kita, ya. Berhati-hatilah dengan karunia nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau sekiranya rezeki, nikmat, harta, kekayaan itu kemudian membuat kita lalai, itu berarti adalah istidrat. Itu istidrat. Istidrat itu bukan pertolongan Allah, tetapi itu gawiannya setan. Anda menganggap bahwa Allah meridhoimu dengan tandanya harta berlimpah. Bu, tekondi. Sampean ini sama Fir'aun sugih sopo? Sama Namrud sugih siapa? Sama Korun sugih siapa? Fir'aun, Korun, Namrud, Abraha sugih. Orang Yahudi, Israel sugih. Tapi sugihnya tidak membawa kepada keridhaan Allah. Hati-hati. Yang dapat nikmat lalu dengan nikmat itu kok tambah jauh dari Allah, hati-hati. Itu namanya makarullah. Itu makarnya Allah. Berhati-hatilah engkau. Diparingi nikmat tambah sugih kok tambah adoh. Lebih baik kita tidak sugih tapi kaya, gitu. Oh, podo ya. Lebih baik kita itu tidak sugih tapi dekat dengan Allah.
Mergani apa? Mergani orang sugih ketika mati gak ada satupun harta yang dibawa. Sak sugih-sugih ni wong, sak kaya-kayanya orang, kain kafannya warnanya. Adalah orang sini yang pakai sasirangan nang harga 10 juta ada. Kain kafannya apa? Kenapa Beb? Kok tidak pakaikan kain sasirangan? Pocongnya kurang keren. Mosok pocong kok pakai baju batik Pekalongan? Ya ndak ada yang takut. Kalau sampean mau ndak ditanya dalam kubur, yo gampang, jangan dibungkus kain kafan, bungkus saja dengan daun pisang. Sehingganya malaikat ketika lewat, ini bukan mayat tapi ini armarem. Oh no, kok repot. Kira-kira jelas no beten. Ayo sholat. Kalau orang yang diberikan oleh Allah kekurangan, ada yang diuji sama Allah miskin, ada yang diuji sama Allah melarat, ada yang diuji sama Allah sakit, ada yang diuji oleh Allah cacat. Sampai ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, koyo sempat sholat lo sampean lengkap koyo tidak iso sholat. Apa yo raisin? Apa yang tidak malu kita sama orang-orang yang tidak punya itu loh, yang tidak diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, tapi mereka setiap waktunya datang ke masjid, datang ke musola, sujud, rukuk kepada Allah, bersyukur masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini kurang apa? Tangan lengkap, kaki lengkap, sehat walafiat. Kita ini hebat loh. Ngangkut karung satu pikul tahan, betul? Kerja ditambang di setopel 24 jam yo tahan, betul? Tapi sayang, suruh takbiratul ihram ora tahan. Berarti Anda adalah orang yang betapa bodohnya mereka itu, betapa lemahnya kita. Suruh ngangkat karung kuat tapi suruh takbiratul ihram ndak kuat. Suruh nemuin orang berjam-jam kawa, tapi suruh nemuin Allah 5 menit kada kawa. Bujur kada? Bungul kada? Buang pian nang bebadah. Nemuin orang berjam-jam tahan. Kemana bos? Meeting. Pahamlah meeting bubunya. Mijit sing penting-penting. Meeting berjam-jam tahan. Suruh sholat 5 menit kada tahan. Bro, sampean boleh seperti itu, asal syaratnya satu, ojo mati. Tapi kalau sampean sik gelem mati juga, masih pakai kain kafan juga, sudahlah. Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Insya Allah, coba tengok nanti, Allah pasti perbaiki semua keadaan kita. Kita ini merasa kemudian kadang-kadang merasa itu lebih kuat dari Tuhan, menghitung dengan kalkulator kita. Enggak seperti itu saudaraku. Allah itu berkuasa murni, berkuasa mutlak atas segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berhak memberikan kepada siapapun, berhak mencabut dari siapapun, berhak. Mumpung Allah itu kasih kesempatan kita dititipin amanat harta, ayo gunakan yang baik. Seperti beliau gunakan hartanya untuk pengajian, untuk pembacaan manaqib tiap minggu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sarana beliau mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijah setiap malam Seninnya di tempat ini, ayo jangan kasih kendor, jangan malas, jangan koler. Kalau ada waktu datang. Kenapa? Nanti sampean bakalan tahu bagaimana manfaatnya, bagaimana fadilahnya dan faedahnya nanti di yaumil qiyamah. Oh bener jar Habib, ternyata duduknya kita 1 jam di majelis yang seperti ini akan menebus penderitaan lamanya kelak di yaumil mahsyar. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaiha wa amidana bil asrari allati auda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi dzikri ahbariha
وبيان فضائلها ونسر آثارها حسن منا أن نتم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كما مننت على سيدتي خديجة الكبرى رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتقديم حرمتي وحفظ أهله وذمتي ونصر حزبه ودعوتي ومتابعة سبيله وسنتي وتأييد كلماته وحجتي فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملتي حتى نموت عليها وصرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وتب علينا وعفدنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة يا رب العالمين واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم اشرح صدورنا بما صرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت بألسنة الصالحين من عبادك واهدي قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرامة والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.